Play, cuma karena kita punya pengen nggak mau ada chrome, ya akhirnya di grey Atau aja. nggak mau ada yang samain? Ya, jangan sampai menyulitkan diri sendiri, karena kalau nanti udah two-tone, ngecatnya jadi lebih mahal. Karena ada dua cat dalam satu panel. Gimana dengan kita stiker aja? Nah, dulu tuh sempat pengen stiker dari tangki penyimpanan di kap mesin depan, terus nanti masuk ke TB, masuk ke katalis dulu. Katalisnya tuh pakai katalis kuningan gitu ya, katalis kuningan yang nempel di bagian terpanas dari mobil. Katanya kalau beli EPV ini jangan Gen 1 tadi. Kenapa? Oh iya. Jadi kayak ini kayak pedang dua sisi gitu. Lo mau ngebut bisa, mau tapi dia nanti kalau udah di RPM tinggi atau kecepatan tinggi udah nggak terlalu berasa, karena kan memang itu mengalir as usual aja, udah kayak ya udahlah gitu. Tapi jangan salah, EPV itu bahkan di Bali itu masih lebih banyak populasi daripada Luxio. Oke, ayo kita fair-fairan soal bahan bakar. Pasti banyak banget yang nanya dan nungguin, kok nggak disebutin gitu ya. Oke, kita sebutin. Halo semuanya, nama saya Mike. Jadi MR itu sebenarnya akronim nama Michael Raditya. Terus akhirnya Michael Marconis. Kemudian untuk unit yang lagi di review ini adalah Suzuki EPV Arena SGX Matic tahun 2008. Oke, nggak mau pengen kita keluar aja. Pengen ngebahas dulu soal Wagonis. Oh, boleh. Kenapa harus ada Wagonis di nama IG? Simply itu dulu bawaan dari waktu pakai Karimun Estilo ya. Oke. Yang mana Karimun Estilo emang nama Jepangnya Mr. Wagon. Oke. Berarti itu bisa dibilang akun mobil Mr. Wagonis. Ya, sebenarnya Wagon itu kan kendaraan ya actually ya kalau terjemahannya. Jadi ya Mr. Wagon ya kendaraan Michael gitu. Ya udah, apapun ganti mobilnya nama IG-nya akan tetap sama. Kalau orang kan sekarang kan ada yang pakai nama kode mesin lah, kode apa segala macam. Gue pikir karena lu sangat suka mobil-mobil wagon. Nah, gue ke sono mikirnya enggak ya? Enggak, soalnya wagon tuh lebih ke kita nyebut sebagai wagon kalau zaman dulu kan kereta ya. Wagon itu ya udah kereta, macam orang Medan bilang mobil itu kereta, ya sudahlah. Jadi kayak kita anggap itu mobil lah. Apa aja yang sudah diubah dari standarnya mobil ini? Oke, kalau yang paling kelihatan mungkin velg lah ya. Velg itu kan visualnya gede banget ya. Kita ganti velgnya ke Renault Duster yang ring 16. Terus kita balut bannya ukuran 205, 65, ring 16. Oke. Kenapa 205? Karena seperti itu yang paling mentok gitu ya. Maksudnya kalau sudah lebih lebar dari itu mungkin nanti akan mentok ke shock breaker dalam. Oke, jadi cari amannya biar nggak ribet dan nggak mentok. Dan ini aja jeda sama shock breakernya cuma sejari katanya. Iya, betul. Jadi kita juga make sure ya kalau memang misalkan nggak berani mepet shock breaker ya better 195 ya cukup. Oke, makanya akhirnya diakalin depannya ditambahin spacer. Oke, spacernya berapa tebel tuh? Aduh, spacer pasaran ya yang setengah jari ini kali ya tebelnya ya. Oke, 0,02 atau iya, mungkin something sekitar segitu. Oke, biar ngasih jarak sedikit lagi ya. Yes, sebenarnya buat itu aja. Sebenarnya kalau nggak ditambahin sih aman-aman aja. Sebenarnya apa? Kenapa nambahin? Ini untuk looks atau? Enggak, sebenarnya sih lebih ke function ya, karena kan kita nggak tahu kalau di jalan tuh kadang kita nemu medan yang terlalu curam ya. Kalau terlalu curam itu kan ada kecenderungan mobil itu bannya akan mendorong ke dalam ya, atau enggak chambernya jadi negatif. Nah ini better untuk ngejaga supaya tidak terlalu mentokin ke shock breaker, jadi kita kasih jaga space. Wah, ilmu nih. Karena kalau dilihat dari depan ngebantu looks-nya banget. Betul. Jadi dia rada rata fender gitu ya. Fender. Jadi gue pikir ya mungkin karena looks, ternyata bukan karena enggak. Itu. Lebih ke safety. Ya kita fokus ke safety. Karena emang ini mobil pakaian orang tua ya hari-hari. Bener. Matic. Nah, ini seru nih. Ntar ya kita bahas ya. Oke. Kaki-kakinya ada yang diubah? Enggak, so far enggak. Tapi memang sebenarnya dengan kondisi standar ada yang kurang. Jadi dia punya penyakit kalau nggak salah bagian stabilizernya ya, nggak usah kurang oke lah karena emang terlalu kecil. Nah ini banyak sih yang mengakali ini, cuma sampai sekarang aku belum ngakalin sih. Karena mungkin karena mobil jarang jalan juga ya. Jadi apa efeknya sebenarnya kalau stabilizernya terlalu kecil? Lebih cepat bunyi aja. Kalau kita ketemu jarang rusak, terus nanti kaki depan akan sering bunyi, kletek gitu something. Kayak rex steer rusak. Ya, bunyinya simptomnya akan kayak rex steer rusak, tapi sebenarnya bukan rex steernya. Dan ini kan masih pakai power steering oli ya, jadi mungkin tidak secepat rusak EPS kali ya. Kalau EPS kan dia ya berat juga ya, karena memang benar ngandalin motor gitu. Oh, jadi ini yang kita denger ini bukan suara si power steering ya? Ini emang ya itu. Jadi emang kelemahannya EPV di situ. That's why kenapa orang agak kurang suka sebenarnya sama EPV, salah satunya bunyi kaki-kaki. Jadi dia kaki-kakinya terlalu kecil sih gitu.
gitu. Memang itu desain dari produksi sih. Ya mau gimana ya. Pokoknya berarti sebenarnya kalau diakalin bisa lebih awet. Bisa. Tapi apakah jaraknya sengaruh itu? Maksudnya dari produk A yang tadinya 2 bulan misalnya, kalau diganti itu bisa jadi 5 bulan, 6 bulan atau sebenarnya? Mungkin keketahanan ya. Jadi kan ini bagaimanapun mobil ini untungnya gerak belakang. Jadi secara bobot di depan itu tidak seberat mobil-mobil FWD ya. Tapi kan tetap aja karena dia yang menjadi bagian pertama ya kena jalan, entah itu nanti lubang atau apa. Jadi ya mungkin tetap harus menanggung itu, dan tidak lupa ini kan mobil berat juga ya sebenarnya, hampir 1 tonan ya. Jadi ya wajar lah ya kalau kaki-kaki itu bisa bunyi kalau misalnya ukuran terlalu kecil. Nah, karena berat 1 tonnya itu, hampir semua orang berspekulasi kalau ini tuh mobil boros. Kita bahas dikit ya. Boleh. Kayaknya orang pasti penasaran banget, kenapa EPV, BFV kan boros banget. Sedangkan Luxio juga udah ada AC. Ya. Nah, itu ya intinya ya. Kenapa akhirnya milih EPV? Sedangkan dulu juga punya pengalaman sama Luxio ya? Ya. Jadi dulu sebelum pakai ini, pakai Luxio tipe X manual, tapi tahun 2011. Waktu itu kenapa ganti? Karena kita mikir itu mobil posisinya sudah butuh perbaikan bodi gitu. Nah, perbaikan bodi cukup besar. Saya tanya lagi ke orang tua, better mau dibetulin atau mau dilipat tuh, kita ganti yang baru, ganti yang lain lah ya. Dilipat. Lucu ya, juga ya. Dilipat ya. Oke. Waktu itu kita karena memang itu kondisi bodinya nggak segar, kita jual di harga 80 juta waktu itu. Untuk Luxio 2011 itu termasuk harga yang jatuh banget gitu. Dan akhirnya langsung selang sehari itu laku unitnya. Terus kemudian setelah ada unitnya laku, kita berpikir gitu, mau ganti apa emangnya dengan budget 80 juta di tangan tuh. Terus akhirnya kita coba screening, ada beberapa yang menonjol. Satu Avanza 2006 yang 1300 Matic. Wah, nori banget tuh. Nah itu ya, satu. Dua, kemudian Evalia yang tipe XV waktu itu. Karena yang nyari yang ada blower di belakang, walaupun sebenarnya di last generation ada juga tuh yang tipe-tipe rendah tapi ada blower belakang. Jadi yang penting Matic gitu. Kita coba cari tuh screening di harga segitu tuh 80 juta. Sorry gue cut. Ini sebenarnya berarti tujuan utama mobil ini selain antar jemput atau dibawa orang tua, apa tujuannya? Lah, cuma itu doang sih sebenarnya tujuannya. Jadi sebenarnya berarti belakang tuh nggak terlalu fungsi dong sebenarnya. Cuman ya dicari aja yang paling perfect menurut. Nah, bapak itu masih tetap ngotot 7-seater. Kenapa? Karena di gang itu kan isinya banyak kan lansia ya. Maksudnya udah anak-anak udah pensiunan gitu ya. Jadi pengennya nih mobil jadi mobil goes to everywhere-nya kompleks itu gitu. Oke, jadi bisa dipakai sama siapa aja. Iya, jadi dan ini memang mobil sering kepake banget kalau misalnya ada hajatan ada apa sering dipakai. Udah kita tawarin mobil kecil like apa Sirion, Yaris, something else ya. Tetap aja nggak maunya yang kayak gitu. Biar bisa semuanya. Oh, karena bokap tuh friendly. Ya, mungkin gitu kali ya nyebutnya sekarang friendly gitu. Oke, jadi pengen ngebawa temen gitu-gitu ya. Exactly. Tapi emang waktu itu juga consideration-nya saya sendiri pakai mobil kecil Mr. Wake Karimun Estilo ya. Jadi rasa-rasanya kayak kita perlu mobil yang gede satunya, jadi satu mobil kecil, satu mobil gede gitu. Sedangkan bahan bakarnya ntar kita rahasiakan dulu ya. Sampai di akhir, biar teman-teman nonton sampai akhir. Tungguin. Dari luar, kaki-kaki sudah, velg ban sudah, apalagi yang diubah? Kita luar tuh depan tuh grill. Grillnya? Grill ini kita pakai SGA ya, kita nyebutnya Suzuki Genuine Accessories. Ini thanks to Mas Haris yang di Jawa Timur. Waktu itu beliau EPV-nya udah diubah duluan tuh pakai grill yang ini persis. Cuma waktu warnanya aku minta grey. Kenapa? Karena emang lagi pengen di LED chrome aja, kayak depan bagus deh kalau di LED chrome. Jadi chrome yang tersisa di area depan tinggal dari belakang spion. Jadi kita pakai SGA dan itu murah. Kalau nggak salah masih di harga 150.000 untuk sebuah aksesoris SGA itu. Menurut saya sih murah ya, daripada harus ngurusin krom-kroman. Grill sebesar itu 150.000. 2 set, tapi kan dia ada 3 tuh. Tapi ngitungnya itu 3 apa ngitungnya 1 itu? Apanya? Itu harganya jadi 100-an itu 2. Jadi yang bagian atas sama tengah yang diganti. Yang bawah masih pakai bawaan, tapi sama tukang body cat aku minta warnanya grey. Jadi warnanya grey aja. Sama jadi ada yang di replace, ada yang di cat. Yes, exactly. Ada yang di refresh, ada yang dipakai. Oh, jadi sebenarnya ini bukan plug and play semuanya ceplak. Secara partnya sebenarnya plug and play. Cuma karena kita pengen
nggak mau ada chrome ya akhirnya di grey atau nggak mau ada yang samain ya. Sama lah, same itu selera. Bener kan? Ya Bener kan? Kalau misalnya lu plug and play semua pasti nanti suatu saat ada yang sama tuh. It's okay lah. Inspired itu kan malah kita bangga kalau ada orang yang mau ngikutin kita. Tapi bangga. tujuan awalnya itu kan. Iya. Biar beda aja. Biar kan? beda aja. Karena warnanya jujur ya, silver tuh warnanya plain dan waktu itu rencananya waktu pas lagi benerin body itu kita mau bikin two tone. Cuma patahan bumper depannya itu jelek. Jujur ya untuk EPV Arena tuh patahan bumper depannya jelek. Jadi pas kita mau nyari two tone-nya mau ikut kemana, kok jelek ya? Putus ya? Putus. Oke. Jadi kita mau ngukur pakai bumper belakang. Dia itu kan posisinya kalau nggak salah di mukanya itu ada bagian celah yang hitam gede banget. Nah ini yang membuat kalau kita mau bikin two tone rasanya aneh di sini karena dia putusnya di bagian yang lobang yang hitam itu, yang bagian bawah grill itu. Akhirnya ya udahlah kita nggak usah two tone deh, yang penting single tone aja. Dan ini karena mobil bokap sekali lagi ya, jadi kan tetap guidance-nya bokap juga. Bokap sih nggak pernah marah. Jangan sampai berlebihan. Iya. Pasti gitu ya. Betul. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri karena kalau nanti udah two tone, ngecatnya jadi lebih mahal. Karena ada dua cat dalam satu panel. Gimana dengan kita stiker aja? Nah, dulu tuh sempat pengen stiker. However, ya memang karena ini mobil jujur parkirnya di luar, jadi nggak di dalam rumah. Jadi kalau aku jujur lebih worry sama stiker. Apa karena takut kena cuaca atau apa kena air, nggak durable. Terus juga nanti jadi yang ngeletek dan ngeflag. Jadi yang paling jelek itu ngeflagnya itu loh, ngeflag di body. Betul. Dan itu nggak murah benerin ngeflag body itu nggak murah. Gitu. Iya, dan harus kerok gitu ya. Iya, jadi daripada benerin ngeflag gitu, mendingan nggak usah lah gitu tuh. Salah satu itu. Oke. Berarti depan grill, lampu-lampu ada yang diubah? Lampu diubah nih, jadi lebih terang ya. Kasih LED sama yang LED 3 warna sih yang bawah. Si fog lamp-nya. Fog lamp-nya. Kebetulan nih fog lamp-nya H11 dan H11 itu banyak banget varian LED 3 warna yang harganya cuma 200-300 ya. Pakai itu ya cukup kok. Dan posisi fog lamp-nya kan agak tinggi. Jadi kita nggak perlu worry kalau banjir atau apa. Kita udah kenyang banget tuh yang namanya fog lamp masukkan air. Jadi kita make sure cari mobil yang fog lamp-nya juga agak tinggi. Kalau fog lamp-nya nggak tinggi, seapes-apesnya kita lewat daerah banjir, Korslet mati. Nah, itu dia nggak enak kan gitu. Picek apalagi gitu. Cari fog lamp yang udah high end, mantep, yang nembaknya mantep, 1 jebret hilang. Hilang kan, nggak usah. Iya. Oke, ganti lampu LED semua udah ya. LED udah. Termasuk kayaknya ada yang pakai Dajjal juga. Itu stand nih yang Dajjal ya? Enggak, stand-nya ini masih fog lamp, masih bohlam semua. Oh. Kalau nggak salah yang belakang deh ya. Belakang. Iya. Oh, belakang. Belakang yang aku pakai. Kalau belakang aku pakai. Biar makin jering ya. Iya. Orangnya ya. Karena emang udah jujur Mika lem belakang tuh udah agak kusem ya. Jadi ya udahlah ya. Harap maklum ya. Iya. Cuman karena kusemnya. Karena kusem aja. Karena emang udah umur sih. Emang better beli baru. Beli baru murah kok ini sumpah ya, ini partnya EPV itu murah. Dulu waktu moles itu moles lampu, bersihin sampai coating itu tuh sama lampu fog lamp ya waktu itu habis 800. Beli baru lampunya sebiji itu lampu utama itu sebiji cuma 700.000. Jadi kalau kalian yang mau benar-benar refresh beli aja barunya guys 700.000. Udah pasti terang tuh ya. Ya minimal 5 tahun awal, Pak. Iya, 5 tahun awal jadi baru. Kalau yang merek-merek yang di bawahnya lagi lebih murah lagi, cuma 350. Depo-depoan kan? Iya, depo. Gak apa-apa, sebut aja udah banyak yang pakai kok. Biasanya itu kalau itu 700.000 dua. Kalau yang OM-nya Suzuki 700.000 satu. Cuma bedanya di situ aja. 2 kali lipat. Ya, 700 kok, bukan mobil susah. Kalau pokoknya miara seninya EPV ya begitu. Partnya nggak terlalu mahal untuk part body. Mesin dan knalpot ada yang diubah? Mesin nggak, terus terang ini mesin salah satu yang nggak aku. Cuma aku tambahin mungkin buat orang lama tahu yang namanya curut. Bukan, enggak, curut gue nggak berani terus terang. Tapi tahu kan ya, lagi banyak banget. Curut itu dia nembaknya di kabel coil terus terang. Nah itu kalau tidak bisa ngerapiin kabel coilnya lagi, itu karena kita di ruang mesin dan itu panas, sewaktu-waktu bisa longgar, entah itu perekatnya, entah itu sambungannya segala macam. Jadi aku nggak berani terus terang, bukan yang jelek. Bisa sampai kebakar dong ya? Ya, bisa sampai kebakar itu bisa, tapi sekali lagi sih belum tahu ya. So far aku belum pernah dengar ada kasus yang seperti itu. Maksudnya karena coilnya, biasanya kalau coilnya keputus atau apa ya udah cuma mesinnya pincang. Lalu ini namanya apa? Namanya HCS, Hydrocarbon Crack System. Mungkin orang tahu ada yang nama populer jalanannya ada Black Core ya. Ada yang namanya Black Core. Kalau Black Core itu kan dia sama konsepnya tapi agak beda waktu jalur masuknya. Tapi jujur aku baru denger ini. Itu barang lama sih sebenarnya. Jadi itu era-era mungkin era-era 2000-an ya. Itu jadi sebenarnya lebih ke buat doping
di awal di mesin. Jadi itu nanti masuknya alurnya kurang lebih dari tangki penyimpanan di kap mesin depan. Terus nanti masuk ke TB, masuk ke katalis dulu. Katalisnya tuh pakai katalis kuningan gitu ya, katalis kuningan yang nempel di bagian terpanas dari mobil, yang biasanya bagian header atau bagian apa gitu yang agak panas. Kemudian dari katalis itu ada selang masuk ke dalam TB. Nanti dia kepakainya di mana? Kepakainya biasanya di RPM. Lebih ngentak. Lebih membantu membantu tenaga bawah ya kita nyebutnya. Oke. Karena si mobil ini dapat, biasanya tuh kan mobil bensin itu kendalanya di RPM rendah, itu suplai bahan bakarnya belum banyak. Sementara kadang kan kita menghadapi medan yang mungkin agak tajam atau mungkin kita pengen gasnya agak dalam segala macam, hanya semata-mata untuk accelerate mobilnya. Nah, ini tuh membantu untuk menyuntikkan sedikit uap bensin. Jadi mesinnya tuh nggak. Jadi kan kalau orang kan ada yang mensolusikan itu pakai ganti injektor yang lebih besar ya. Memang jadi lebih deres, cuma ya jadi bensinnya juga lebih boros. Biasanya ya lebih boros. Nah, ini kan sebenarnya lebih ke uap bensin karena bagaimanapun nanti yang masuk ke mesin itu kan jadi apa yang kebuang dari bensin dipakai lagi buat nambah tenaganya. Sebenarnya kan itu di jalur mobil yang sekarang sudah ada tuh jalur dari entah dari charcoal kanister atau entah dari mesin OCV ya kalau nggak salah ya. OCV. Nah, itu kan biasanya langsung buangan dari mesin terus masuk. Nah, ini di jalur yang sama kita tanemin alat itu. Nanti bisa lihat nanti alat di bagian katalisnya buat dokumentasi. Keren. Gitu. Ada fotonya nggak? Ada. Terminta ya? Nanti boleh lihat juga nggak apa-apa. Biar emang kelihatan secara langsung. Kelihatan. Dia katalisnya kalau nggak salah aku taruhnya di bawah kursi kiri. Oh, minta foto aja lah. Boleh. Kayaknya repot tengah aja buka. Tangki, iya nanti pas saya. Nah, itu. Dan itu sebenarnya kalau di Matic nggak terlalu berasa di manual. Dulu kalau manual itu bisa RPM ganti giginya nggak 2000, cuma 1800. Coba orang bayangin kalau ganti gigi mobil manual itu susah di 1800. Oh, jadi itu maksudnya mempercepat shifting juga? Iya, tapi tergantung profil dari driver. Kalau profil drivernya adalah orang yang memang untuk ekonomis, jadi emang untuk efisiensi, dia akan mengganti RPM sangat berguna. Tapi kalau buat orang yang pengen akselerasi ya bisa juga gitu, karena kan dia jadi naiknya lebih cepat. Oke. Jadi kayak pedang dua sisi gitu. Lo mau ngebut bisa, tapi dia nanti kalau udah di RPM tinggi atau kecepatan tinggi udah nggak terlalu berasa, karena kan memang itu mengalir as usual aja, udah kayak ya udahlah gitu. Ya pokoknya main bawah ya. Main bawah. Dia bawa. Kayak itu nggak pernah ganti gigi di atas 2000 tuh nggak pernah waktu aku bawa Luxio manual tuh. Makanya dulu di Luxio manual sempat kita tes sembarang gitu ya, bawa dari Jakarta, dari sini Bekasi Barat sini sampai ke exit Jatiwaringin itu bisa 120 cara bawa kakinya, tapi sama gitu. Tapi emang ya sekali lagi itu kan karena terlalu pendek ya jaraknya ya, jadi nggak valid juga. Tapi kalau bilang irit-irit kan nggak bisa. Berarti makin sopan orang kakinya makin irit mobilnya, irit. Karena shiftingnya lebih cepat, nggak nyampe teriak maksudnya. Yes, exactly. Dan itu yang harus dijaga. Keren. Dan itu nggak bisa di EPV. Dia EPV itu for your info ya, jelek banget Matic-nya karena bukan jelek ya, mungkin lebih ke nggak responsif lah. Jangan bayangin macam apa AT konvensional. Ini ingat sekali lagi nih AT konvensional dan sudah develop 20 tahun yang lalu, karena ini ada beberapa orang bilang ini common partnya adalah Scudomatic. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau Scudomatic itu tahun 2000 awal ya, even baru EPV launching kali udah ada Scudomatic gitu ya, 2.0 ya. Nah, ini kebetulan katanya common partnya ada. Jadi udah teman-teman bisa bayangin ini bukan mobil yang pelari gitu ya. Dia shiftingnya yang jelek itu adalah shiftingnya di 2,5. Tapi big torsi gak sih buat ngangkat barang? Kalau itu mah merem deh. Jujur kalau ada medan tanjakan, merem deh, udah merem. Karena nih jujur, ini mobil udah pernah dibawa ke Ungaran. Mungkin kalau yang buat orang Semarang tahu, di sana ada pemakaman namanya Mount Carmel. Itu tanjakannya itu bener-bener di tanjakan SpongeBob aja kalah itu sebenarnya. Tapi itu sekali lagi emang itu di lokal lah ya, aku bilang lokal sana. Dan itu udah diuji, cuma ya itu tadi ini nyangkut ke konsumsi BBM-nya. Konsumsi BBM-nya mepet 6. Buset. Habis dari tanjakan itu. Tapi ya gimana ya, itu medan tanjakan ya. Mungkin orang-orang yang bilang ini mobil boros, ente tinggalnya di tanjakan. Iya, tapi jangan salah. EPV itu bahkan di Bali itu masih lebih banyak populasinya daripada Luxio. Even ya di Bali ya, dengan Bali yang geografisnya tuh banyak tanjakan kan, even macet, nanjak, panas. Iya, terbaik dah. Iya, dia tuh masih pakai EPV. Orang Bali itu kadang-kadang masih mikir karena dia masih kuat di tanjakan. Memang waktu itu di Luxio juga sempat modif feeder. Kenapa modif feeder? Karena dia kalau buat orang yang
Luxio sama Grand Max, dia ngelihat headernya 41. Jadi dari 4 lubang silinder langsung ditekuk patah jadi satu lubang. Teriak banget dong. Teriak banget. Itulah yang kenapa alasannya Grand Max sama Luxio kalau nggak diganti headernya, ini pasti boyo atau enggak ditanjakan pasti kurang. Terus terang ya. Itu pasti buat ngejar torsi ngangkat paket ya. Exactly. Yang banyak langsung. Ya mungkin kan orang ngeraung kan ngomong. Iya. Nggak perlu sampai ngeraung itu kalau sudah ganti header. Apalagi kan semua yang dibawa mereka pasti berat-berat kan. Exactly. Jadi butuh tenaga yang lebih besar di bawahnya. Betul. Sayangnya kan kalau mobil perusahaan kan jarang ya ada yang mengubah header, ngubah ini ya. Jadi ya harap maklum lah. Kurirnya sendiri pasti itu ya. Ya harap maklum kalau dia akhirnya suaranya ngeraungannya kenceng di karena mereka 41-in. 41. Jadi dari pabrik itu 41. Jadi harusnya tuh akhirnya waktu itu direvisi di Jogja jadi 421. Jadi 4 dibikin 2 jalur jadi 1 baru bisa. Jadi lebih enak sebenarnya putaran bawahnya. Tapi ya itu improvement. Kalau di EPV nggak perlu. Gua nggak perlu ngubah header. Kita kejauhan, kita kemana-mana. Jadi kemana-mana kita ya? Jadi mobil lain. Udah mana itu? Nah gitu tadi. Kita header nggak ada ubahan, jadi di mesin sama itu nggak ada ubahan. So far mesin, knalpot Udah enak. Kaki udah dari luar catnya masih bagus ya. Waktu beli kondisi catnya ori. Jadi emang belum banyak sepetan. Jadi masih ya waktu ngambil satu dengan harga 68 juta ya itu fair lah kondisinya, nggak bagus-bagus amat tapi layak lah dengan KM cuma 150.000 something. Oke, ada lagi ubahan dari luar? Tambahan? Luar paling cuma itu kali ya di bagasi di belakang tuh ada spion belakang spion belakang sama tatakan bagasi ya. Jadi EPV itu punya aksesoris tatakan bagasi gitu. Yang sangat berguna kalau lu sering bawa barang. Ya, biar nggak lecet-lecet. Ya bener itu, aduh. Ngelihatnya kesel sendiri kan ya. Pasti. Kayaknya kemarin nggak kena deh. Tiba-tiba udah ada garis ya. Dan ya for your info, bumper EPV itu tebal sekali ya. Maksudnya compare to Luxio ya. Maksudnya jarak gap antara sisi dalam dengan sisi luar tuh agak jauh. Jadi ya harap maklum kalau ada tatakan itu. Oke, wajar sih buat penggunaan sih. Lebih ke fungsi sih kalau itu ya. Bukan look sebenarnya teman-teman. Karena butuh semua, kayaknya hampir semua van tuh pantatnya lecet-lecet karena kita ngangkat barang. Betul, emang function. Iya, semua ke fungsi. Kalau luar sih itu ya, kalau so far sih udah itu. Dan nggak mau pasang roof rack guys, ini mobil udah tinggi, please jangan pasang roof rack guys. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau, kan selera orang nggak apa-apa. Iya. Biar nggak diserang. Kalau orang di mobil juga ngeri-ngeri kan, bukan atasnya nggak apa-apa. Oke. Kita ngomongin dalam, ada yang diubah dari dalam? Dalam so far enggak ya, cuma audio kita ganti basicnya Sansui aja ya karena ini pakaian orang tua. Sansui, terus apalagi dalam tuh so far hanya di cleaning aja, cuma memang masih kurang ya cleaningnya, nanti akan nextnya sih mau ganti plafon sih. Kalau kursi semua masih orinya? Semua kita pertahanin ori. Kenapa? Karena memang sudah ergonomis sih. Buat orang yang mungkin sudah hampir 10 tahun lebih pakai Luxio, terus dengan ergonomika kabin duduk ya, ini khusus ngomong duduk nggak ngomong barang ya. Duduk itu jauh lebih baik di EPV, terus terang. Tapi dan material busanya lebih tebal. Mungkin kalau orang yang pakai Grand Max atau Luxio akan inget ya. Berarti jatuhnya lebih awet. Iya, sebenarnya itu juga. Luar semua sudah, dalam sudah semua. Kenapanya sudah ya. Ini 0 sampai 10 mobil ini di angka berapa? Untuk mungkin kita di ini ya nyebutnya mungkin di kelas van tanpa semi bonet lah ya. Ya ini menurutku di 8 sih. Untuk EPV Matic ya. Duanya kemana tuh yang masih kurang? 2 itu terus terang mungkin kalau benchmarking yang salah satu bagus itu sebenarnya Serena C23 ya. Sebenarnya Serena C23 itu yang terong-terong itu ya. Itu juga oke sih sebenarnya. Jadi karena dia utilitas kabinnya jauh lebih baik dari ini. Karena dia punya kursi lipat ke samping belakang. Jadi kursi lipat samping atas itu plus minus ya, maksudnya satu sisi itu enak banget kalau buat ngangkut motor, ngangkut apa enak, tapi sangkutannya bisa ngejeblak tuh. Nah ya, memang itu kekurangannya itu. Jadi angka 2 lainnya kemana? Ya 2 lainnya itu lebih ke konsumsi BBM sih guys. Tuh sama apa ya, limbungnya sih, karena emang ini mobil udah tinggi, terus saya kasih tambah lagi bannya tinggi juga, bannya 205, 65, R16. Tapi lewatin lubang nggak berasa apa-apa, enak banget. Belum, kalau kecepatan rendah sih belum. Nanti kalau ada di tol 80, 100 baru tuh kerasa tuh, udah kayak kapal gitu. Makanya tadi kita udah sempat kontak juga ke bengkel-bengkel per, mereka mau menyanggupin, cuma emang belum kesampaian aja guys. Oke, ayo kita fair-fairan soal bahan bakar. Pasti banyak banget yang nanya dan nungguin, kok nggak disebutin gitu ya. Oke, kita sebutin. Ini EPV pertama fair-fairan dalam kota berapa?
Dalam kota kita nggak bawa santai ya? Iya, bawa santai. Kita nggak expect much ya. Between-nya aku kasih range aja between 6 sampai 10. Kita ngomong itu aja, 6 sampai 10. Itu seboros-borosnya 6. Seboros-borosnya 6 sampai 10. Oke, seirit-irit di tol dengan bawa santai, let's say 100 rata. Kalau 100 rata mungkin di 12 ya. 12. Kita ngomong di 12. Tapi kalau di maksimal 80 sudah coba sendiri di 14 km per liter. 14 ya. 14. Dan itu BBM-nya Pertalite ya guys. Nggak perlu bagus-bagus. Ini kompresi cuma 9. Iya. Dan fair karena kompresi rendah nggak perlu kan itu. Bener. Luar dalam semua udah, ininya udah, fair-fairannya sudah. Itu sih yang paling tunggu pasti di konten ini. Ntar judul thumbnail ini. Emang iya EPV boros? Oh iya itu betul. Dan jangan lupa guys, harganya murah guys. EPV itu sekarang sudah start from 40 ya. 2004 ya. 2004 itu udah start from 40. Oh, ini tahun 2008? 2008 waktu itu dapat di 68 juta pajak hidup. Oke, terakhir. Untung nggak kelewat nih. Katanya kalau beli EPV ini jangan Gen 1 tadi. Kenapa? Oh iya. Khususnya Matic, sebaiknya teman-teman pertimbangkan tidak ambil Gen 1. Kenapa? Karena posisi carter oli-nya, carter oli Matic-nya itu ada di bawah. Apa ya? Kita mungkin nyebutnya garter apa couple ya. Jadi agak terlalu ke bawah dan otomatis ground clearance-nya jadi lebih berkurang. Dan dalam kondisi pabrik, waktu itu mobil keluar, dia dibawa dipasang dengan ban dengan velg ukuran ring 14. Profilnya agak tebal sih tapi. Karena memang itu adalah versi ekspor sebenarnya. Jadi kalau unit-unit Matic ini sempat jadi standar ekspor di Vietnam atau di ini. Nah itu jadi mungkin deal breaker-nya di situ ya. Padahal kalau secara look terus terang kalau pengen dibikin American look itu paling cocok EPV Gen 1 terus terang. Arena tuh udah mati, maksudnya mati gaya gitu ya. Udah pokoknya begini aja, nggak perlu. Ya ini tapi ini selera ya guys ya. Maksudnya ada yang suka dengan modifikasi ala-ala luxury, ada yang nggak. Kebetulan saya pribadi bukan yang terlalu doyan dengan model luxury. Jadi kita masing-masing. Gitu karena emang butuhnya captain seat-nya sih sebenarnya dari pabrik ya. Walaupun joknya juga murah, jok EPV luxury itu kalau dibanderol juga paling 3 juta 4 juta. Jadi kalau comfortnya juga nggak terlalu mahal lah. Mau comfort ya so far gitu. Dan masalah saya sendiri kan dari tadi Matic-nya ya segini-segini aja nggak enak kok, nggak nyentak nggak apa. Emang Matic limbung yang lo ceritain bahkan gue belum ngerasa. Mungkin karena pelan sih ya. Karena pelan. Kalau kencang baru ya. Dan FYI cari EPV Matic itu susah banget yang kilometernya di bawah 100.000 ya. Di bawah 100.000 ya. Bawah 150.000 mulai ada, di atas 200 banyak. Karena emang ini mobil so far banyak kan bekas mobil capek. Ya mobil capek. Capek harian tapi ya, capek. Jadi tapi memang seenak itu sih kalau bener ya. Ini bensin 610 tuh fair sih. Fair. Buat mobil yang lu bisa bawa apa aja gitu di dalam sini. Tinggal lempar juga nggak akan penuh tempatnya mobil ini ya. Jangan lupa partnya guys. Partnya murah EPV dan itu OM loh. Even itu part Suzuki-nya murah. Dan ini termasuk Mr. Wagonis ini adalah yang termasuk harus fair terhadap mobil. Iya. Dan jangan lupa ini mobil saya lupa. Ini ada fitur ininya arah semburan kaki. Dimana waktu itu 2008 even Avanza aja nggak ada semburan kakinya. Nah ini ada semburan kaki. Bahkan ada yang kaki doang ya. Ada. Jadi ini mobil improvementnya banyak dari Gen 1 terus terang. Dari mulai shocknya keong karena kan Gen 1 pakai per daun. Terus arah semburan kaki, banyak fitur-fitur. Nah ini jadi worth it sih kalau beli mobil EPV Arena for the sake of budget yang less than 80 million ya, 80 juta atau cuma 60-70. Berarti recommended dong buat teman-teman buat first car-nya? First car, mungkin kalau first car ini bukan mobil yang prestis ya terus terang ya. Maksudnya orang tidak akan bangga banget punya gitu. Ini mobil praktikal aja. Tapi memudahkan kita gak? Yes, exactly, memudahkan. Kalau misalkan teman-teman takut ngambil Kijang kapsul yang mungkin cc 1400 terlalu boros, terlalu gede, terus pengennya yang ruang spare parkirnya cuma se-Avanza, ini masuk akal sih. Oke, terakhir, apa cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil ini? Mobil ini terus terang kita pakai mobil ini sih mostly buat keluarga ya, maksudnya kegiatan keluarga segala macam. Jadi emang biasanya ini mobil family time sih. Jadi identik mobil ini sama family time. Yang selalu nggak pernah bisa dilupain ya kita trip-trip keluarga pastinya pakai ini. Keren. Gitu. Dan memang tadi itu kembali ya untuk konsumsi BBM-nya nggak perlu worry lah. Dan dengan bensin yang bisa minum Pertalite doang, rasa-rasanya itu paling penting. Iya. Dan syukurlah ini sampai sekarang belum ada keluhan ya di bagian fuel pump ya. Orang kan pada takut ya fuel pump. Karena Pertalite gitu. Iya. So far karena ini diminuminnya Pertalite. Fine aja. Oh iya, dan ini kan pengaturan oli ya. Olinya ini mesin jujur kalau dari review montir ini adalah salah satu mesin dingin ya. Mesin dingin itu lama panasnya. Jadi fan-nya nyalanya lama.
Tapi nggak perlu worry sih ini mobil bakal kepanasan karena khusus Matic-nya ya. Matic-nya itu dia punya oil cooler tambahan. Itu bawaan pabrik? Bawaan pabrik, nanti aku tunjukin. Oke. Jadi oil cooler tambahan itu yang mungkin momok ini cukup menakutkan ya kalau kayak di Serena C26 dia punya pendinginan Matic kurang ya. Nah, baru kemarin tuh terjadi tuh. Exactly. Nah ini mobil kerja ini malah punya oil cooler. Keren. Di luar dia pendinginan di jalur radiator. That's why kenapa radiator mahal ya? Radiatornya itu kemarin sepaket sama oil coolernya itu? Beda. Oil cooler jalur sendiri. Di radiator tuh juga ada pendinginan oli Matic juga. Jadi oli Matic-nya didingininnya 2 kali. Oke. Gitu. Dah, paling itu. Terakhir Instagramnya di mana kalau teman-teman mau lihat mobil ini? Kalau mobil ini Instagramnya di @mrwagonnish ya. Itu main-main aja ke IG, tapi emang mungkin akan random ya. Ada Altis, kadang ada EPV, kadang ada Astrea, dan semua kendaraannya A semua. Ya, terima kasih guys. Iya loh. Kenapa nggak M semua? Karena Mr. Wagonnish. Kebetulan di Altis itu ternyata kode rangkanya itu 1 MR. Jadi pas ya. Jadi jadi masih ada MR-nya juga guys. Jadi ya nggak bohong juga kan nama akunnya MR. Oke teman-teman, gitu aja. Semoga menjadi manfaat buat kalian yang ragu-ragu pengen ngangkat MPV tapi pengen banget. Ya tau kan rasanya? Pengen banget tapi kok takut karena antar orang bilang bensinnya boros, spare partnya mahal. Terjawabkan langsung sama usernya. Mendingan kayak gini gak sih? Iya. Jadi lu nanya tuh langsung sama yang make, jangan denger katanya-katanya. Yes. Gitu ya? Yes, itu benar sih. Terima kasih untuk waktunya. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman. Lagi Mas Marcel. Siap. Sampai ketemu lagi teman-teman di video lainnya dengan mobil-mobil yang gak kalah worry lainnya. Yang teman-teman takut, coba tulis di kolom komentar ya. Apa kira-kira teman-teman yang aduh penasaran ini sebenarnya bener gak sih? Tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.